Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih-solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semuanya sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 5. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari tema 5 dengan 3 materi ya. Untuk materi yang pertama adalah tentang tinggi rendahnya nada. Bernyanyi harus memperhatikan tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada dalam menyanyikan lagu menghasilkan nada tinggi atau nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Nah, di sini ada urutan tinggi rendahnya nada dalam notasi angka. Coba anak-anak perhatikan, ada rendah, sedang, tinggi. Apa maksudnya di sini? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bisa dilihat di sini misalnya 1 do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini ada bedanya. Ada yang ada titiknya di bawah, ada yang tidak ada titiknya, dan ada yang ada titiknya di atas. Makin ke kanan, maka nada makin tinggi. Makin ke kiri, nadanya makin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Ingat ya, nada tidak bertitik berarti nada sedang. Nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai tempo. Kalau tadi adalah mengenai tinggi rendahnya nada, selanjutnya adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu itu dinyanyikan, di mana tempo ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Alat untuk mengukur tempo lagu disebut metronom. Di situ ada gambarnya. Sebenarnya pelajaran ini mengulang dari tema sebelumnya ya. Kemarin kita sudah mempelajarinya dan kita sudah bernyanyi bersama. Hari ini Bu Umul hanya mengingatkan saja apa pengertian dari tempo cepat. Tempo cepat lagu yang menggambarkan keriangan dan memicu semangat menggunakan tempo cepat. Masih ingat lagunya Anak Gembala kemarin? Ya, itu merupakan contoh lagu tempo cepat. Tanda tempo cepat ada allegro, ada allegretto, ada vives. Sedangkan tempo sedang lagu yang menunjukkan suasana gembira. Hampir sama dengan tempo cepat tadi ya. Tanda tempo sedang ada andante, ada andantino, ada moderato, ada allegro moderato. Untuk tempo lambat, lagu yang menunjukkan suasana sedih. Jadi lagu yang sedih atau kurang ceria ini menggunakan tempo lambat. Tanda tempo lambat ada grave, ada largo, ada adagio, ada lento. Semuanya sudah pernah kita pelajari ya. Nah,
Untuk selanjutnya adalah mengenai dari vokal. Vokal berasal dari kata bahasa Latin vocalis, artinya berbicara atau bersuara. Vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Teknik vokal adalah cara, jadi teknik itu adalah cara memproduksi suara dengan baik dan benar agar suara yang dihasilkan terdengar jelas dan nyaring. Unsur-unsur teknik vokal dalam bernyanyi. Ada artikulasi. Apa artikulasi itu? Cara pengucapan kata demi kata dengan baik dan jelas. Jadi harus benar-benar jelas, ya, yang dikeluarkan kata-katanya a, i, u, e, u-nya jelas. Kemudian ada unsur berikutnya adalah pernapasan. Merupakan usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai keperluan. Ini biasanya dilakukan oleh seorang penyanyi dalam mengatur nafas yang panjang. Kemudian sikap badan mempengaruhi, ya, ini unsur-unsur teknik. Sikap badan adalah posisi badan saat seseorang itu bernyanyi, jangan sampai saluran pernafasan itu terganggu. Jadi posisi badan harus diatur. Unsur yang keempat ada intonasi. Apa intonasi? Tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ada tadi, ya, nada-nada tadi tinggi, rendah, sedang. Nah, tugas keterampilan anak-anak hari ini adalah menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi rendah nada yang tepat. Kirim berupa video ke WhatsApp guru tematik kalian. Materi berikutnya adalah sila keempat Pancasila. Lambangnya adalah kepala banteng. Lambang sila keempat kepala banteng. Kenapa? Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah. Coba anak-anak, bunyi sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna sila keempat, yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan atau mufakat. Jadi di sini sila keempat ada hubungannya dengan apa tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai-nilai sila keempat mengandung apa saja? 1. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksa kehendak orang lain, terutama dalam rapat atau mencari jalan keluar. Kemudian, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan. Pengamalan sila keempat Pancasila bisa kita terapkan di berbagai lingkungan. Nah, di sini ada penerapan di lingkungan keluarga. Bagaimana? Di keluarga membagi tugas anggota keluarga dengan cara musyawarah. Kakak menyapu, adik mengepel, ibu memasak, dan sebagainya.
Kemudian melakukan musyawarah jika tertimpa musibah dan merencanakan kegiatan keluarga. Contohnya adalah rekreasi bersama. Pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Apa saja? Memilih ketua OSIS, ketua kelas, dan sebagainya. Menghargai setiap usulan, memberikan contoh sikap yang baik, mengikuti kegiatan sekolah, dan mensukseskan. Sedangkan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan masyarakat, menghadiri dan mengikuti undangan acara RT, RW atau desa. Kemudian mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan seperti kerja bakti dan kegiatan lain, ikut gotong royong dalam pembangunan sarana umum. Untuk selanjutnya adalah sikap kepahlawanan yang harus kita miliki sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap apa saja? 1. Membantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Apa tanpa pamrih itu? Tanpa mengharapkan imbalan, ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Ini merupakan sikap kepahlawanan. 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Jujur dan bertanggung jawab. Mohon maaf sama ya dengan yang nomor 4 tadi. Nah, anak-anak, materi yang ketiga, sila kelima Pancasila. Apa simbolnya? Padi dan kapas. Makna dan simbol sila kelima Pancasila. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan simbol padi dan kapas yang melambangkan kebutuhan dasar semua makhluk untuk hidup, yaitu kebutuhan pangan dan sandang, sebagai syarat utama agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Makna dari sila kelima, adil, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, menganggap bangsa sendiri itu sederajat dengan bangsa lain. Pengamalan sila kelima dalam keluarga, bersikap hemat dan mau bekerja keras, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, rajin melatih diri dengan keterampilan, tidak bersikap boros, dan mau membantu keluarga lain yang membutuhkan pertolongan. Jadi keadilan sosial ini adalah tidak membedakan siapapun. Pengamalan sila kelima, lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita harus gemar menabung dan menghemat uang jajan, bekerja keras dalam meraih prestasi, rajin sekolah dan tekun dalam mengikuti pelajaran dan menghargai hasil karya orang lain. Pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat, mengadakan kegiatan, kemudian meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjunjung tinggi kekeluargaan. Nah, di sini anak-anak, sikap kepahlawanan dari sila kelima ada 1, berani. Apa berani itu? Sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat dan benar. Sebagai contoh, berani mengakui kesalahan yang dilakukan, berani mengambil resiko, berani mengutarakan pendapat untuk memperbaiki. Sikap pahlawan yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki ini untuk orang lain. Contohnya saling tolong-menolong antara sesama manusia, membantu mereka yang kesusahan, berpartisipasi untuk kegiatan sekolah. Sikap pahlawan yang ketiga,
membela kebenaran dan keadilan adalah tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salah. Sebagai contoh, menolong orang lain yang membutuhkan, tidak melakukan perbuatan tercela yang merugikan orang lain, dan turut mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Berikutnya, sikap pahlawan, sila kelima, cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Contohnya apa? Bangga menjadi orang Indonesia, membantu melestarikan budaya daerah dan budaya nasional, kemudian turut serta mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nah, terakhir, sikap pahlawan berikutnya, berjiwa besar. Apa itu? Sikap pahlawan yang menonjolkan kejujuran, keberanian, dan perjuangan. Sebagai contoh, sikap mau mengintrospeksi kesalahan sendiri, mengakui kesalahannya, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak putus asa saat mengalami kegagalan yang berkali-kali, dan bersedia meminta maaf dan memaafkan segala bentuk kesalahan. Kesimpulannya tadi adalah bahwa para pejuang itu memiliki sikap patriotisme, yaitu patriotisme adalah cinta tanah air. Maksudnya apa? Para pejuang, pahlawan tidak rela bangsanya diinjak-injak oleh para penjajah. Maka pengalaman-pengalaman dari sila-sila Pancasila tersebut merupakan bukti pengamalan yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Demikian anak-anak yang Bu Umul sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jadi anak yang soleh-soleha, tetap rajin beribadah. Sekian dari Bu Umul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.